Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu dalam kajian fikih salat. Kali ini kita akan melanjutkan pada kajian akhir dari rukun salat yang dalam definisi salat disebut as-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Salat itu rangkaian ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, oleh karena itu kajian kita kali ini sudah sampai ke salam. Kita akan dalami bagaimana ketentuan-ketentuannya, hal-hal yang terkait tentang salam ini. Mudah-mudahan bertambah ilmu, wawasan kita, semakin semangat kita insyaallah beribadah. Kemudian kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Kajian tentang salam ini kalau kita mau mendalaminya, mungkin perlu juga kita ingatkan sedikit tentang apa yang kita lakukan sebelum salam. Terakhir kita mengaitkan tentang tahiyat, apakah tahiyat itu dulunya iftirash atau dulunya tawarruk. Sudah kita bahas itu pada pertemuan sebelumnya, dan terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sayyidina dua mazhab mengatakan sunnah, tapi yang dua lagi tidak dianjurkan. Nah, ini ikhtilaf ada. Nah, setelah kita mengucapkan atau membaca doa tahiyat ini, fil alamin innaka hamidum majid, maka ada doa yang dianjurkan dalam hadis Nabi oleh Nabi SAW, bahwa kita membaca doa itu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Jadi sebelum salam dianjurkan membaca doa ini. Ya Allah, ampunilah dosaku yang sebelum ini dan yang belakangan, yang dulu dan yang belakangan ini. Wa ma asrartu, maupun dosaku yang kusembunyikan. Wa ma a'lantu, dosa yang aku nyatakan. Wa ma asraftu, dosa berlebihanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua dosa yang tentulah engkau lebih tahu ya Allah daripada aku. Antal muqaddimu, engkaulah yang mula, engkaulah yang awal. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang akhir. La ilaha illa anta, tak ada yang disembah melainkan engkau. Nah, ini hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Thumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tashahhudi wat taslim. Kemudian Rasulullah antara tasyahud dan salam itu, Rasulullah mengucapkan doa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini sunnah yang bisa kita amalkan. Tapi apakah hanya ini doanya? Ada doa lain. Doa lain itu yang 4 yang disebut Nabi, agar kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dan Nabi memerintahkan kalau engkau salat,
selesai tasyahud, maka baca doa ini sebelum salam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan mati, wa min syarri, dari keburukan fitnatil masihid dajjal, fitnah masih ad-dajjal. Nah, hadis ini diriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum." Langsung Nabi menyebutnya yang didengar langsung oleh Abu Hurairah. Jika kalian bertasyahud, falyasta'idz billah, maka hendaklah mohonkan perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam, min azabil qabri, fitnatul mahya wal mamat, syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini pun doa yang diajarkan Nabi, boleh dipilih apakah doa yang pertama tadi atau yang kedua ini, baik untuk diamalkan. Sekarang kita masuk ke lafzus salam. Bagaimana kita mengucapkan assalamualaikum itu? Apakah cuma assalam boleh, atau assalamualaikum boleh juga, atau assalamualaikum warahmatullah? Apakah cuma sekali? Apakah harus 2 kali? Ini pun ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau kita merujuk dalam pendapat mazhab Hanafi, disebutkan ucapan assalam saja itu pun sudah sah tanpa alaikum. Assalam, itu dah sah itu salamnya. Dalam mazhab Hanafi begitu, tetapi tetap yang sempurna itu assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya batas sahnya itu sampai di mana? Andai dia ucapkan assalam saja itu sudah sah. Menurut mazhab Hanafi tak ada masalah itu. Tapi kalau mau yang sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Dan kalau dia sholat berjamaah, imamnya berniat mengucapkan salam itu untuk orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya, baik dari kalangan malaikat, kaum muslimin, manusia seluruhnya maupun jin. Ini doa itu kan. Assalamualaikum itu kan doa. Semoga keselamatan untuk kalian. Assalamualaikum. Jadi begitu. Dan bahkan tentang mendoakan salam itu semua sepakat. Yang bedanya antara assalam saja, warahmatullah dipakai atau tidak, wabarakatuh bagaimana ketentuannya. Maka ulama-ulama ini memang ada perbedaan. Tapi tentang dia nanti berniat berdoa untuk yang di sebelah kanannya semua sepakat. Nah, kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i minimal, kalau mazhab Hanafi minimal assalam, tapi dalam mazhab Syafi'i minimal bacaan yang sah itu sampai alaikum. Assalamualaikum. Itu sah. Berarti kalau assalam menurut mazhab Syafi'i itu masih ada kurang alaikumnya. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, andai dia ucapkan 1 kali saja assalamualaikum umpamanya, kiri tidak, maka itu pun sudah sah. Maka yang kedua itu dinilai sebagai sunnat, yang wajibnya hanya sebelah kanan saja. Akan tetapi kalau dia sunnat, tentulah kita mau juga mengamalkannya, maka kita ucapkan juga salam ke kiri itu. Jangan hitung-hitung betul dengan Allah. Itu kan mentang-mentang sunnat kan kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan tak apa-apa. Perhitungan betul dia kepada Allah. Maka amalkan saja. Nah, itu caranya. Tetapi yang paling sempurna menurut mazhab Syafi'i, maka sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu yang sempurnanya. Ke kanan dan ke kiri, tentu itu sunnahnya seperti itu. Tapi andai 1 kali pun sebetulnya sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Dan bagaimana niatnya? Saat dia mengucapkan itu, dia dalam hatinya terniat mengucapkan salam kepada orang, kepada siapapun yang berada di sebelah kanan dan kiri, baik dari kalangan malaikat, manusia dan jin. Jin Islam lah maksudnya di situ kan.
jin yang taat kepada Allah. Karena dalam Quran ada faminnal qasitun, ada kami ini yang kafir, tapi ada juga muslimun, ada yang Islam, kata Allah dalam ayat Al-Quran disebutkan begitu. Maka ini pemahaman dalam mazhab Syafi'i. Tapi berbeda dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhabnya disebutkan bahwa minimal itu ucapannya sama, minimalnya sama, assalamualaikum. Cuma yang sah itu memang sampai 2 kali. Kalau 1 kali tidak sah menurut mazhab Hambali. Harus 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru selesai solatnya itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, andai dia ucap assalamualaikum warahmatullahi, itu dah selesai sebetulnya. Cuma kalau dia menambah amalan lagi, tambah salam ke kiri, itu baik untuk diamalkan. Dan dengan niat yang sama, mengucapkan salam kepada yang berada di sebelah kanan dan kiri. Kalau salamnya ke kanan, berarti diniatkan berdoa untuk yang sebelah kanan. Yang kiri begitu juga, baik dari kalangan malaikat, manusia, dan jin. Nah, itu juga disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, baik dalam perbandingan mazhab maupun kitab fikih khusus tentang salah satu mazhab. Umpamanya kitab fikih khusus mazhab Syafi'i, itu disebutkan penjelasannya harus mendoakan, berniat untuk yang berada sebelah kanan dan kiri. Dan tidak dianjurkan menurut 2 mazhab ini memakai wa barakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Itu pendapat yang kuat, mu'tamad dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Alasannya apa? Nah, karena dalam hadis itu disebutkan sampai warahmatullah. Tidak dianjurkan, tidak berarti kalau dibaca sampai batal sholat, tidak dianjurkan. Itu maknanya sebaiknya tak usah sampai wabarakatuh, itu maksudnya. Nah, riwayatnya bagaimana? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi. Rasulullah itu, kata Abdullah bin Mas'ud, dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ke kanannya assalamualaikum warahmatullah, ke kirinya assalamualaikum warahmatullah, hingga terlihat putih pipinya. Berarti dia kan bukan begini, tak bergerak. Kalau terlihat oleh sahabat belakang tu berarti betul-betul dia melihat sehingga terlihat pipinya. Nah, itu makna salam. Ini hadis disebutkan rawahul khamsah. Ini ulama. Kalau rawahul arba'ah saja, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi. Khamsah tambah 1 lagi. Ini tentu lebih kuat lagi hadis ini dalam beberapa kitab hadis. Kemudian dalam mazhab Hanafi, sudah 3 mazhab kita bahas. Dalam mazhab Hanafi, sebetulnya dalam mazhab Hanafi ini niatnya makmum berniat membalas salam. Kalau dalam mazhab sebelumnya tak ada disebut makmum, imam saja. Tapi dalam mazhab Hanafi, makmum kalau dia di belakang imam tentunya pasti dia berniat membalas salam imam, niat dalam hati saja. Pada salam pertama, jika ia berada di sebelah kanan imam, niat dalam hati, begitu juga begitu. Kalau umpamanya dalam hati assalamualaikum, dia tetap mengucapkan assalamualaikum. Jangan waalaikumsalam pula kan. Niat dalam hatinya waalaikumsalam, tapi lapasnya tetap assalamualaikum. Nah, untuk yang berada di sebelah kiri imam, maka dia juga menjawab dengan niat untuk menjawab salam. Tetapi kalau dia berada sejajar dengan imam, maka ia membalas kedua-duanya. Berarti 2 kali niatnya. Itu ketentuan dalam mazhab Hanafi. Kalau diucapkan salam oleh imam, berniat dalam hatinya. Nah, sekarang ada fenomena yang terlihat, ada orang saat dia salam itu membalikkan telapak tangan. Pernah Bapak Ibu lihat? Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan. Yang kiri ada yang buka juga, ada yang nutup. Tak jelas juga. Ada yang buka, ada yang nutup. Yang kanan terbuka.
Bagaimana ketentuan ini? Maka disebutlah dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam bab ahkamus shalah, hukum-hukum salat. Di antara hal-hal yang makruh dilakukan dalam salat adalah taqlibul yadaini inda taslimataini, membalikkan telapak tangan ketika dia mengucapkan salam. Kenapa makruh? Karena pernah Nabi melarang. Cuma larangan itu nilainya makruh. Kalau larangannya itu kuat, itu nilainya haram. Kalau larangannya itu sedang, maka nilainya hukumnya sebagai makruh. Maka oleh ulama membalikkan telapak tangan itu makruh. Tapi jangan karena dipahami definisi makruh, kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tak apa-apa. Memang dikerjakan betul, jelas-jelas makruh. Maka oleh kita yang tahu bahwa ini makruh, ya ditinggalkan. Lebih baik untuk ditinggalkan. Dan di antara yang makruh itu banyak dalam kitab yang disebutkan. Termasuk ketika dia melebarkan tangan terlalu besar mengganggu jamaah sebelah, itu makruh. Itu hal yang makruh. Kadang terlalu semangat kan, tak peduli dia orang kiri kanan itu. Nah, itu bahagian dari yang dimakruhkan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang makruh itu. Kita lihat hadisnya. Kenapa ini sampai disebut Nabi sesuatu yang tak boleh? Karena ada sahabat yang melakukannya. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada pernah diriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Lalu dia katakan, "Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, wa asyara bi yadihi ilal janibain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi ketika kami salat bersama Rasulullah, tentu saat salam itu kami ucapkan assalamualaikum warahmatullah sambil berisyarat dengan tangan. Kalau salam pertama berisyarat dengan tangan kanan. Kalau salam ke kiri berisyarat pula dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah mengingatkan, berkata, apa kata Nabi? Alama tu'minuna bi aidikum ka'annaha adnabu khayli syumsin. Kata Nabi, mengapa kalian ini mengangkat tangan kalian seperti keledai yang suka lari, kata Nabi. Lalu kata Nabi lagi, yang betul itu bagaimana? Innama yakfi ahadakum ayyad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Cukuplah bagi seseorang di antara kamu yang sholat itu, kalau dia mengucapkan salam, tangannya tetap berada di pahanya, kemudian dia menoleh ke saudaranya yang di samping dengan mengucapkan assalamualaikum itu. Kalau ke kanan dulu, lalu ke kiri. Selesai, cukup. Kenapa disebut makruh? Karena Nabi cuma mengatakan, mengapa kalian mengangkat tangan? Tapi kalau dia nilainya haram, Nabi akan mengatakan, jangan engkau. Tapi kalau mengapa, itu masih ringan menurut para ulama begitu. Maka dia disebut sebagai makruh saja. Sekarang ada masalah lagi yang sering diperdebatkan tentang mengusapkan tangan ke wajah. Kan begitu? Assalamualaikum, sudah atau buka tadi, lalu nanti setelah itu mengusapkan wajah. Bagaimana? Ada enggak ketentuannya? Para ulama membolehkan sebahagian itu karena dipahami salat itu doa. Kalau kita lihat definisi salat, as-salatu doa. Kalau berdoa, Nabi mengusapkan tangan ke wajah. Karena salat itu bahagian dari doa-doa, maka dia usapkan. Lalu bagaimana ketentuan ini? Kita lihat dalil-dalil yang dipakai, yang disebutkan para ulama tentang boleh tak mengusap wajah setelah salam itu. Ini mengusap wajah setelah salat atau doa, karena salat ini disamakan dengan doa, dan memang definisi salat adalah doa secara bahasa lughawi. Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam juz 2 halaman 709 disebutkan. Apa kata Imam As-Sun'ani? Di antara adab dan etika berdoa
agar doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka mengangkat kedua tangan. Ini berdoa, mengangkat kedua tangan. Itu adab etika. Lalu mengusapkan tangan tadi ke wajah setelah berdoa, selesai berdoa. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai berdoa, mengusap tangan ke wajah. Apa tujuannya? Kata Imam As-Sun'ani, mengusapkan tangan ke wajah tersebut memiliki makna yang sangat rasional. Bagaimana maksudnya? Agar Allah tidak mengembalikan kedua tangan orang yang berdoa dalam keadaan kosong. Kita meminta nih, supaya tidak sia-sia doa itu. Berharaplah seorang hamba ini seakan-akan doa atau kedua tangan yang dia bukakan tadi, dia mohon kepada Allah tadi, seakan-akan diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Maka wajar, kata Imam As-Sun'ani, wajar seseorang yang berdoa itu ketika rahmat Allah itu diturunkan lalu diusapkan ke wajah. Apa maknanya? Sebagai anggota badan yang paling mulia, yang paling baik untuk dimuliakan. Itu maknanya. Jadi ada nilai tujuannya. Dan sholat disamakan dengan doa. Tapi ada juga hadis-hadis nanti yang kita lihat langsung Nabi mempraktekkan. Jadi kalau ada orang menentang itu mungkin belum jumpa hadis saja. Kita lihat dasar-dasar yang lain. Mazhab Hanafi. Ini ulama mazhab. Dalam mazhab Hanafi disebutkan dalam kitab Hasyiatus Syuran Balali ala Duraril Hukam, disebutkan bahwa kalimatnya thumma yakhtimu biqaulihi ta'ala subhana rabbika. Maka kalau orang berdoa dia tutup doanya dengan kalimat itu. Kan biasa itu doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu orang berdoa. Lalu bagaimana saat dia baca itu? Liqauli Ali radhiyallahu anhu, dan ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, dia sebutkan hadis ini, Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyaktala bil mikyalil awfa minal akhir yaumil qiyamah falyakun akhiru kalamihi idza qama min majlisi subhana rabbika." Ini kalimat yang digunakan itu karena ada dasar ini. Siapa yang ingin menerima takaran pahala dengan takaran yang sempurna pada hari kiamat, hendaklah dia berdoa di akhir ucapannya itu dengan subhana rabbika, dan ia mengusap tangan dan wajah, mengusap tangannya ke wajahnya. Itu tujuannya supaya nanti mendapat takaran yang sempurna di akhirat, mengusapkan tangannya ke wajahnya. Lalu bagaimana? Hadis yang diriwayatkan liqauli Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'autallah fad'u bi batini kaffaika wala tad'u bi zuhurihima fa idza faraghta famsah bihima wajhaka. Kalau engkau berdoa, buka tangan, bermohon betul kepada Allah. Kalau selesai berdoa, famsah, usapkan tangan tadi, wajhaka, usapkan ke wajah. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ini yang dijadikan dalil dalam mazhab Hanafi. Ini doa yang dikiaskan ke sholat, boleh juga kalau begitu. Nah, begitu pemahaman ulama. Kita lihat lagi dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, Imam An-Nafrawi mengatakan, fa yustahabbu ay yamsaha wajhahu bi yadayhi aqibahu ay ad-du'a kama kana yaf'aluhu alaihi salatu wassalam. Dan sunnah hukumnya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalam berdoa, kalau berdoa itu mengusap wajah, kenapa setelah sholat tak boleh mengusap wajah? Nah, itu pemahaman ulama yang membolehkannya. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa min adabid du'a, di antara adab-adab berdoa adalah kaunu fil awqati wal amakin, ada doa dalam waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu, keadaan-keadaan yang mulia seperti menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengusap wajah setelah berdoa. Nah, ini bahagian dari
bahagian dari adab-adab dalam berdoa. Kalau begitu, sholat pun kita ingin setelah sholat tetap beradab. Maka dikiaskanlah adab berdoa tadi dengan sholat, karena sholat juga doa. Nah, ini pemahaman. Lalu Imam Nawawi menegaskan dalam kitab tahqiqnya, sunnah mengusap wajah setelah berdoa juga dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib dan juga dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj. Banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengusapkan tangan ke wajah ini maka bahagian dari sunnah-sunnah yang boleh diamalkan, baik setelah berdoa maupun sesudah sholat. Imam Al-Buhuti dalam mazhab Hambali menyebutkan, thumma yamsahu wajhahu biyadayhi huna ay aqibal qunut wa kharaja as-salat idza da'a. Kemudian orang yang berdoa mengusapkan wajahnya dengan kedua tangannya setelah kunut dan di luar salat ketika selesai berdoa. Ini pendapat dalam mazhab Hambali. Maksudnya tentu bukan kunut subuh, karena dalam mazhab Hambali kunut subuh bid'ah kan begitu. Maka kunut di Ramadan, di witir dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kita lihat dalilnya. Dalil hadis Nabi yang mengatakan bahwa dianjurkan mengusapkan tangan ke wajah itu apa? Hadis diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idza madda yadayhi fid du'a lam yarudahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Karena banyak juga orang kalau sholat adalah banyak orang menentangnya untuk mengusap tangan. Ini doa itu ditentang ya. Doa kok angkat tangan. Angkat tangan disalahkan. Kok diusap ke wajah? Mana dalilnya? Itu mana dalilnya itu? Sekarang zaman-zaman dalil kayaknya sekarang. Saya heran juga orang sikit-sikit dalil-dalil. Kalau dikasih tahu betul dalil tak mau pula mengamalkan, itu rusak juga jadi begitu. Maka sampaikan bahwa ini dalilnya dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Mustadrak Imam Al-Hakim disebutkan Rasulullah apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, tidak dia selesai begitu saja sebelum dia usapkan tangan tadi ke wajahnya dengan kedua tangan. Ini dalil kalau mengusap wajah itu memang ada dasarnya. Nah, bagaimana hadis itu? Mungkin sebahagian mengatakan itu kan hadisnya dhaif. Jadi itu masalahnya. Gara-gara tak mau tadi, gara-gara menilai mana dalil karena belum tahu tadi, lalu langsung mengklaim hadis Sunan Tirmizi itu hadisnya dhaif. Tapi apa kata Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, dia sebutkan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan memiliki banyak syawahid. Syawahid itu banyak bukti-bukti hadis lain yang menjadi saksi bahwa ini memang hadisnya kuat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, juga disebutkan dalam Abu Daud, dan semuanya menetapkan bahwa hadis tersebut hasan, bukan dhaif. Jadi kalau ada orang mendhaifkan itu, mungkin dia lihat satu jalur. Karena jalur hadis itu kan banyak. Tapi ulama-ulama sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan bahwa hadis ini hasan dan dapat diamalkan. Sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Sahih, hasan tak ada masalah. Semua ulama sepakat untuk boleh mengamalkannya. Nah, sekarang kita lihat pula hadis yang lain. Yang dari Ibnu Abbas ini. Tadi kan ada penguat tadi. Penguatnya dari Ibnu Abbas. Hadis dalam Ibnu Abbas ini dalam Sunan Abi Daud disebutkan. Ibnu Abbas ini perawinya, rawi al-a'la, rawi tertingginya, yang langsung bertemu dengan Nabi. Yang menuliskan hadis itu adalah Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Maka mereka juga mengatakan bahwa hadis ini memang ada yang lemah tetapi dapat diamalkan. Nah, ini memang cuma kalau satu jalur dianggap itu lemah lalu tak diamalkan sama sekali, itulah masalahnya. Maka hadisnya bagaimana? Dikatakan la tasturu al-judur man nazara fi kitabi akhihi bi ghairi iznihi fa innama yanzuru fin nar. Disebutkan di sini, jangan kalian menutup tembok dengan kain. Siapa yang melihat dalam buku saudaranya tanpa izin, maka sebenarnya ia melihat ke neraka. Mohonlah kepada Allah dengan perut telapak tangan, jangan memohon dengan punggungnya. Apabila kamu selesai berdoa, maka usapkan wajahmu dengannya, dengan tangan.
hadis yang dijadikan dalil juga. Kemudian tentang bahwa Nabi mengusapkan tangannya ke wajah, hadis dalam Sunan Abi Daud juga diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid an abihi, dari ayahnya. Dia katakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a, apabila dia berdoa, farafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangannya, masaha wajhahu biyadayhi, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Memang ada dalil untuk mengusapkan tangan ke wajah itu. Nah, tentang yang secara tekstual bahwa sesudah sholat, ada enggak? Mungkin itu yang orang mau kan? Itu kan doa secara umum. Ada enggak hadisnya selesai sholat tuh Nabi langsung mengusap tangan ke wajah? Maka hadisnya disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, dalam riwayat Tabrani, Ibnu Sunni disebutkan. Bagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, kalimatnya bahwasanya Rasulullah apabila selesai melaksanakan salat, qada salatahu, sudah selesai melaksanakan salat, masaha jabhatahu biyadil yumna, dia usapkan wajahnya dengan tangan kanannya sambil berdoa. Ada pula doanya lagi. Apa doa yang dibaca Nabi? Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhhib 'annil hamma wal hazan. Jadi kemungkinan besar itu hadisnya belum jumpa kalau orang menyalahkan. Itu aja kemungkinannya. Atau kalau jumpa hadisnya dhaif, itu kesimpulannya itu. Paling-paling kalimatnya hadis dhaif. Lihat jalur lain. Ini disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin kitab populer dalam mazhab Syafi'i. Santri-santri kita belajar itu tuh di pesantren-pesantren. I'anatul Talibin. Jadi tak ada masalah tentang mengamalkan itu. Ada hadisnya. Kalau nanti masalah dhaifnya, kan ada ulama yang bertikai tentang hadis dhaif. Boleh enggak mengamalkan hadis dhaif? Imam As-Suyuti mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif selagi dhaifnya tidak parah, tidak ada pendusta dalam perawinya. Kan tak ada masalah sebetulnya. Mungkin boleh jadi ada orang yang amat menentang mengusapkan tangan ke wajah itu, boleh jadi karena dia tak mau mengamalkan hadis dhaif. Kan itu masalahnya. Asal dhaif dia tak usah diamalkan sama sekali. Jadi kalau nanti baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya itu dhaif, itu tak usah diamalkan. Lalu mana yang mau diamalkan? Dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang diamalkan yang sahih. Saya cek betul hadis itu Bapak Ibu. Ternyata dalam satu riwayat yang sahih Sunan Abi Daud, dua hadis yang digabungkan. Sahih, tak ada masalah kalau mau. Dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Boleh. Kalau dilihat dari satu jalur yang riwayatnya Allahumma laka sumtu ini sampai aftartu, sanadnya lemah. Tapi lihat yang redaksi lain. Jadi harus banyak membaca hadis itu, jangan dapat satu hadis langsung disimpulkan dhaif, langsung ditentang habis-habisan. Lihat pendapat ulama tentang seputar mengamalkan hadis dhaif. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Syekh bin Baz, ulama Saudi, tentang mengangkat tangan, tentang mengusapkan tangan ke wajah setelah berdoa. Bagaimana pertanyaan? Was-su'alu huwa, pertanyaannya, ma hukmu mashul wajhi bil yadain ba'da du'a? Apa hukumnya mengusapkan tangan ke wajah sesudah berdoa? Wa khassah ba'da du'ail kul wa ba'da nawafil, dan sesudah salat sunat. Sebutkan sesudah salat sunat kalimatnya. Maka apa kata Syekh bin Baz? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram dalam bab az-zikru wad du'a. Jadi memang sebahagian yang menolak itu
memang lebih cenderung banyak ulama Saudi juga. Tapi ada juga ulama Saudi itu yang mengatakan sunnah dapat diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti semua ini selagi dia memiliki dalil-dalil, insyaallah tak ada masalah untuk kita amalkan. Itu barangkali penjelasan kita terkait tentang salam pada malam hari ini. Barangkali ada hal-hal yang mau kita diskusikan, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baiklah. Kalau sudah tak ada yang bertanya, ya silakan Pak. Iya. Iya. Jadi apakah itu ada hadisnya? Ya, Ya. Doa tolak bala ya Pak ya. Tolak bala ya. Tolak bala. Baik, yang pertama. Nah, tentang mengangkat tangan. Ini hadisnya banyak sekali tentang mengangkat tangan ini. Khususnya doa yang selalu dijadikan dasar oleh para ulama, para pengkaji ilmu tentang bagaimana cara berdoa. Dalam yang menyebut tak mau mengangkat tangan, saya pilah dulu. Ada yang tidak mau mengangkat tangan. Nanti bisa kita perhatikan, ada orang habis sholat tuh tak ada mengangkat tangan, habis itu pulangnya dia atau sholat sunat dia. Karena dianggap mengangkat tangan itu cuma terjadi pada sholat istisqa. Nabi cuma satu-satunya berdasarkan hadis ini. Nah, ini masalah sebetulnya, tapi perlu didudukkan. Hadisnya tentang istisqa. Di sini sebutkan la yarfa'u, kalimatnya gini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi, dia tidak mengangkat tangan fi syai'in, tidak pernah mengangkat tangan, kalimatnya begitu kalau dibahasakan bahasa kita, min du'aihi, dalam setiap dia berdoa, illa, kecuali pada salat istisqa. Cuma ulama lagi melihat lagi nanti, kalau pada salat kalau tidak pernah, siapa yang mengatakan tidak pernah itu? Apakah sepanjang hidupnya selalu bersama Nabi? Nah, itu masalahnya. Ternyata dalam hadis lain seperti yang kita sampaikan tadi, Nabi tidak berdoa melainkan dia mengusapkan wajah, diangkat tangannya lalu angkat tangan. Tapi kalau dipegang hadis ini kuat-kuat, Nabi tidak pernah berdoa mengangkat tangan melainkan di sholat istisqa saja. Akhirnya apa? Kesimpulan, kalau berdoa tak usah angkat tangan kecuali sholat istisqa. Itu pemahaman sebahagian orang itu. Tapi kalau kita gandeng ke hadis lain, ternyata banyak hadis-hadis lain Nabi itu mengangkat tangan. Nah, tentang mengangkat tangan ini disebutkan begini, fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Kalau dia mengangkat tangan sampai nampak ketiaknya. Berarti kalau sampai nampak putih ketiaknya katanya kan, itu berarti tinggi doanya. Nah, itu dalam salat istisqa dipahami begini. Nah, cuma kan kesunahan ini ada orang yang kalau karena hadisnya semuanya mengangkat sampai ketiak, memang buka ketiak tinggi-tinggi. Untuk apa? Untuk mengikut Nabi itu tekstual gitu kan. Tapi kan ada yang dipahami para ulama, yang penting itu kita tawadhu, dalam keadaan tawadhu, hati sedang betul-betul bermohon kepada Allah. Dan ulama tidak terlalu ketat harus tinggi begitu, tidak. Ada ulama yang membolehkan saja berdoa. Tapi tidak juga harus karena boleh-boleh saja lalu kita doa begini saja tanpa ada kena di adabnya. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu
paling tidak dia berdoa mengangkatnya, tidak meletakkan ke pahanya. Itu adabnya Pak ya. Nah, itu tentang adab. Kemudian tadi tentang doa dengan membalikkan tangan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarh Al-Muhazzab. Khusus pengecualian. Tapi pada prinsipnya dalam setiap doa itu menengadah. Kita bermohon tuh buka telapak tangan. Itu pada prinsipnya. Adapun ada pengecualian, biasa dalam setiap hal yang diperintahkan ada pengecualian, gitu kan? Ada pengecualian. Dalam mazhab Syafi'i misalnya pengecualian, wajib hukumnya baik makmum, baik salat sendiri, baik imam membaca Al-Fatihah. Nah, itu kan pasti ada pengecualian, kecuali bagi makmum yang masbuk. Nah, itu pengecualian ya kan? Harus mengangkat tangan, membuka telapak tangan ketika berdoa. Kecuali pada doa yang tolak bala. Itu dalam mazhab Syafi'i saja. Mazhab lain tidak sampai menolak begitu. Itu khusus seakan-akan simbol mohon dihindarkan ya Allah. Hal-hal yang tidak diinginkan itu gitu Pak ya. Dalam mazhab Syafi'i begitu kita baca dalam fikih-fikih. Ada lagi? Wallahu ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menjelang salam. Iya. Nah, boleh enggak? Ini kan ada 2 atau 3, bahkan ada lagi 1 itu kan. Nah, bagaimana kalau dibaca digabungkan doa-doa ini? Masalah menggabungkan doa itu ada kesunahan justru dalam mazhab Syafi'i. Seperti doa yang 10 atau 12 tentang iftitah itu boleh digabungkan, sunnah. Kata Imam Nawawi, fayustahabbul jam'u bainaha kulliha. Maka disunnatkan menggabungkan beberapa doa yang tentang doa itu. Kalau diriwayatkan itu doa tentang sebelum salam lalu digabungkan boleh. Bahkan bukan sekadar boleh, sunnah. Nah, jangankan doa yang ada ma'thur. Ini ma'thur itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Sedangkan doa yang tidak ma'thur itu dibolehkan. Apalagi doanya yang benar-benar ma'thur. Seperti doa Imam Ahmad bin Hanbal dalam sujud, itu tak ada hadisnya sujud itu baca doa Allahumma ghfirli wali walidayya, itu tak ada hadisnya tuh. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia berdoa untuk gurunya Imam Asy-Syafi'i, Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Ada itu dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau yang tidak ada saja hadisnya boleh kita mengamalkannya, menambah, tapi syaratnya harus pakai bahasa Arab. Apalagi yang memang ada hadisnya, begitu tak ada masalah itu, bahkan baik itu diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu ya. Baik, silakan Pak, silakan. Ya, ya. Ya, waktu yang paling waktu mustajabah, di antara waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, salah satunya di antara 2 khutbah di hari Jumat. Itu dipahami. Lalu apakah boleh berdoa dengan mengangkat tangan? Boleh. Kalau dipahami keumuman hadis, Nabi tidak pernah Nabi setiap berdoa dia angkat tangan, tidak akan dia lepaskan tangannya ke bawah sebelum dia usapkan wajahnya. Setiap berdoa. Berarti doa dalam doa-doa yang lain, dalam doa meskipun ada riwayat tentang menunjuk itu kan, menunjuk berdoa. Tapi tidak berarti kalau harus menunjuk sebagian orang mengamalkan lalu salah berdoa angkat tangan. Tidak. Itu fikih jangan memaksa, fikih memaksa namanya. Pokoknya kalau berdoa tuh
harus tunjuk tangan. Pakai satu hadis. Ada hadis lain. Lihat keumuman hadis. Jangan tekstual betul. Memahami hadis-hadis itu tentang bagaimana kaifiyah dalam sebuah amalan, selagi dia masih ada dalil-dalil umum yang dapat membantu menjelaskan bahwa itu dibolehkan, maka tak ada masalah tentang itu. Jadi boleh Pak. Bahkan mengaminkan pun 4 mazhab itu membolehkan justru kan, karena ada orang tak usah amin-aminkan. Bahkan saya pernah mendengar itu dalam khutbah itu disampaikan, keras suaranya khutbah. Itu tidak betul kalau kita mengaminkan doa antara 2 khutbah itu. Di dalam khutbah dia sampaikan tak betul. Padahal 4 mazhab itu membolehkan kita mengaminkan. Cuma bedanya yang dalam mazhab Syafi'i itu mengaminkannya dengan jahar. Selain mazhab Syafi'i itu mengaminkan juga tapi sir, tidak keras suaranya. Tapi kadang-kadang yang bermazhab Hambali pun ya jahar juga kadang-kadang itu tak. Sebetulnya tidak mengikat itu. Yang menjadi masalah itu melarang-larang orang untuk berdoa itu kan, atau untuk mengaminkan itu. Hadis itu Pak. Jadi tak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya Pak. Apakah khutbah itu dalam bahasa atau bahasa Indonesia? Kalau dia berbahasa Indonesia, nanti kan kita khutbah itu artinya salat juga, ganti salat yang saya. Kan berarti mengacaukan suasana salat kalau kita berbahasa Indonesia. Nah, ada ulama yang mengatakan begini. Khutbah itu sama dengan 2 rakaat dalam salat zuhur. Tapi ada ulama mengatakan begini, salat Jumat ya tetap salat Jumat di hari Jumat, jangan disamakan dengan salat zuhur, gitu kan? Salat Jumat itu ya 2 rakaat, khutbah itu pendampingnya sebagai syarat untuk lengkapnya salat Jumat. Gitu. Jadi kalau dia dipahami itu sebagai salat yang tak boleh berbahasa Indonesia, kenapa dalam bahasa dalam khutbah boleh bahasa Indonesia kan itu kan? Karena dalam khutbah bahasa Indonesia. Maka tidak ada salah ketika kita mohon apa saja, karena yang penting saat itu tidak dipahami sebagai salat. Karena yang salat itu yang 2 rakaat. Yang khutbah itu menjadi bahagian kelengkapan untuk melaksanakan salat Jumat. Jadi tak apa-apa. Dalam masalah itu tidak menjadi batal pula solat gara-gara itu kan. Yang menjadi batal tuh kalau kita bercakap sama kawan sebelah atau kita diam kau katanya kan. Karena ada orang begitu, diam itu sudah menyebabkan laghauta, engkau sudah berbuat hal yang tak baik gitu. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu, silakan. Ya. Ya. Tetap dibaca. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu berada di depan untuk diikut. Kalau imamnya membaca tahiyat, kita baca tahiyat. Jadi itu dalilnya. Jadi tidak berarti kalau dia diam itu salah. Tapi yang lebih dianjurkan itu dia baca karena dia mengikut imamnya. Gitu Bu ya. Enggak usah khawatir, enggak usah ragu, tinggal baca aja kita kan. Tinggal baca aja buat imam tuh. Lalu mengangkat tangannya. Kan mengangkat tangan itu di 4 tempat. Pemanya kan mengangkat tangan di 4 tempat, 4 posisi. Kalau kita masbuk itu berapa kali kita angkat tangan? Ya udah angkat tangan asal kita, kalau imam tadi rakaatnya rakaat kedua, kita baru rakaat pertama, kita ikut aja imamnya. Gitu kan? Ada pendapat ulama kita konsekuen dengan sholat kita. Kalau masih rakaat pertama enggak usah angkat tangan dulu. Ada memang. Tapi ini ikhtilaf. Berarti boleh-boleh saja. Mau kita angkat tangannya itu mengikut imam atau kita berada pada posisi kita, itulah yang disebut ikhtilaf ulama itu. Sama dengan posisi duduk iftiras dengan tawarruk itu kan.
Nah, yang ulama ini tak ada iftiras sama sekali. Yang satu lagi tawarruk semuanya, yang satu iftiras semuanya, yang satu tengok solatnya solat 2 rakaat atau tidak. Nah, itu yang begitu itu wilayah furu'iyah, wilayah boleh-boleh saja kita memilih itu. Asal memang mereka semua berdasar aja semuanya itu, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Gitu Bu ya. Ada tadi Pak, silakan. Ya. Ya. Sudah selesai sholat Jumat? Udah salam? Oh berarti sholat. Oh dia mungkin musafir dia mungkin Pak. Musafir dia itu mungkin. Iya sholat Jumat ya udah kan. Berarti dia sholat asar mungkin tuh Pak. Sholat asar itu dia menjamak ke asar. Nah yang pertama tadi pertanyaannya tentang apakah kenapa ada orang mengangkat tangan ketika jadi makmum itu saat kunut, atau ada juga orang tak mau mengangkat tangan. Hampir seluruh ulama, baik ulama yang tidak berkunut, mereka menganjurkan kalau kita makmum tidak berkunut, biasa tak berkunut, lalu kita sholat dengan imam yang berkunut. Farfa' yadaika, angkat tanganmu. Fa'amminu, itu ditanyakan kepada Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan sudah disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Ahmad mengatakan bid'ah kunut subuh itu, tapi ketika nanti engkau, kalimatnya begitu, ketika engkau sholat di belakang imam yang berkunut, maka angkat tanganmu. Karena itu min tauhidil muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin. Dan lagi pula yang lebih ekstrim lagi, nah yang lebih ekstrim ini perlu juga disampaikan. Imam Syekh Utsaimin sampai-sampai mengatakan, fa illa, kalau dia tak angkat tangan karena dia meyakini ini bid'ah betul, fa illa fa batala salatuhu, maka batal salat jamaahnya, maka dia terhitung salat sendiri. Nah, kalau begitu kalimatnya, lalu kenapa juga tetap dipertahankan? Biarlah imam tu kunut, saya tetap saja tidak berkunut. Itu masalah hati sebetulnya itu. Iya kan? Masalah hati tak mau bersatu. Kalau hati ini lembut, sami'na wa ata'na lah, itu mimpin di depan itu diikut kan. Itu yang tadi hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu kalau dia berada di hadapan, itu juga alasan Imam Ahmad adalah untuk diikuti. Bahkan seperti yang kita sampaikan dulu, andai salah sekalipun imamnya dan tak mau dia ditegur umpamanya, seperti dia sholatnya 4 rakaat dalam, atau sholatnya sampai 4 rakaat sholat maghrib umpamanya, itu kalau dia tak sudah subhanallah tetap juga berdiri dia, maka kita tetap berdiri. Begitulah. Cuma nanti di akhir sholat kalau dia ingat, dia sujud sahwi, atau kalau dia tak ingat betul-betul lupa, dia selesai sholat dikasih tahu, Pak Imam, nampaknya sholat maghrib kita 4 rakaat ini. Oh iya, lalu ditanya, oh ternyata iya, nah, mari kita sujud sahwi bersama-sama. Begitu mengikut imam. Apalagi betul-betul dalam sholat itu kan, bukan yang salah itu. Imam Syafi'i menyebut itu kunut subuh itu sunnat muakkad. Andai terlupa itu sama dengan mesti dia sujud sahwi. Begitu kuatnya dia gitu kan. Jadi kalau ulama yang tidak berkunut sekalipun Pak, tak berkunut sekalipun dia, maka dia tetap menganjurkan jamaahnya atau umatnya yang mengikutinya itu, dia harus ikut juga mengangkat tangan. Fa'aminu, juga mengaminkan. Begitu. Lihatlah kitab Imam Ahmad, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, pendapatnya begitu, rata-rata begitu. Mereka tak berkunut, tapi mereka disuruh kalau
Imam Utsaimin sendiri mengaku, kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya akan angkat tangan saya dan saya aminkan. Dan itu yang terjadi di zaman Buya Hamka ketika dia sholat di Jember seperti itu. Ya, kunut dia. Jadi ikut imam. Prinsipnya mengikut imam. Kita jamaah itu ikut imam. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Cukup? Nah, baiklah. Kalau sudah cukup, kita cukupkan pula dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.